Baik Ustadz. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya coba verifikasi dulu nama lengkapnya. Ivana Lasmaria. Iya betul. Betul. Ivan Lasmaria. Kemudian kelahiran di Jakarta 31 tahun yang lalu kurang lebih. Ya. Profesi sehari-hari sebagai dokter, betul? Iya betul Ustadz. Dokter spesialis kecantikan. Iya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel saya, Edi Prayitno. Saudara-saudaraku sekalian, saat ini saya akan membahas mu'alafnya Dr. Lois. Berita ini sudah berkembang, penontonnya banyak. Beberapa channel memuat berita ini besar-besaran, bahkan para netizen, para komen view-nya rame-rame mengucapkan selamat, mendoakan beliau masuk Islam, kemudian bergabung dengan Islam dan sebagainya. Ternyata berita itu adalah berita bohong, berita hoax. Jadi Anda nggak usah percaya. Demi sebuah konten, demi mencari view, kenapa Anda harus membuat berita bohong? Berita bohong ini Anda munculkan dengan sengaja. Anda memotong berita itu dan mengaitkan dengan Dr. Lois yang saat ini lagi viral. Anda memang mencari popularitas view Anda dengan mendompleng Dr. Lois, dengan membuat berita bohong seakan-akan Dr. Lois itu masuk Islam. Saya sangat kecewa sekali dengan channel-channel semacam ini. Jadi hanya untuk memburu view, hanya untuk memburu duit, Anda membuat berita bohong. Ingat saudara-saudaraku, berbohong itu berdosa. Kalau Anda mencari duit dengan cara berbohong, maka duit Anda itu haram. Dimakan saudara, dimakan anak istri Anda, bahkan Anda sendiri memakannya, duit itu haram. Anda membohongi banyak orang. View Anda hampir 500.000, ada yang ratusan ribu, dan ini dimuat beberapa channel, di-reupload. Kemudian rame-rame kita mengucapkan selamat kepada Dr. Lois yang sudah masuk Islam. Saudara-saudaraku sekalian, sadarlah, perbuatan ini perbuatan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di satu sisi Anda seakan-akan membela Islam, ada seorang dokter terkenal masuk Islam, tetapi di sisi lain Anda menjatuhkan citra Islam dengan berita bohong semacam ini. Maka umat Islam, channel-channel Islam akan dicap bahwa channel Islam itu suka berbohong, suka bertakia. Dan berita bohong Anda ini memakan banyak korban, terutama pastilah keluarga Dr. Lois yang Anda cemarkan namanya. Kalau Dr. Lois sekeluarga ini adalah non-muslim yang sampai saat ini belum masuk Islam, Anda beritakan masuk Islam, itu sudah mencemarkan nama beliau, dan Anda bisa dituntut berdasarkan undang-undang IT karena sudah mencatut nama seseorang dan membuat sebuah fitnah yang sangat keji sekali. Meskipun Anda, kalaupun ini channel Anda seorang muslim, seakan-akan Anda membela Islam dengan masuknya seseorang masuk Islam. Bermu'alaf. Saya pembina mu'alaf, tetapi tidak akan melakukan hal-hal semacam ini hanya demi popularitas semata atau mencari duit. Anda mencoreng nama baik, Anda mencoreng agama Islam dengan berita bohong semacam ini. Dan ternyata saudara-saudaraku, saya akan menampilkan seutuhnya berita tersebut. Ternyata berita itu adalah berita bohong yang dipotong, dicukil dari channelnya Ustadz Nababan, yaitu di An-Naba TV. Jadi Ustadz Nababan itu waktu itu beliau mensahadatkan seseorang yang bernama Dr.
Ivana Maryam. Kejadiannya tanggal 14 Februari tahun 2021. Memang yang dimualafkan itu adalah seorang dokter, tapi bukan dokter Lois, tetapi dokter Ivana Maryam. Beliau dokter kecantikan. Jadi ini wajahnya diambil seakan-akan itu dokter Lois yang bersahadat. Padahal itu bukan. Itu adalah waktu Ustadz Nababan memualafkan dokter Ivana Maryam. Ingatkan, apakah itu sudah tahu syarat masuk agama Islam? Belum tahu ya? Baik. Saya selalu ingatkan kepada calon-calon mualaf bahwa Jadi berita ini adalah berita hoak, berita bohong. Anda nggak usah percaya dengan channel semacam ini. Channel ini saya minta menghapus videonya. Jangan sampai video Anda ditonton lebih banyak orang lagi dan Anda banyak menipu. Ingat saudaraku, kalau Anda menipu satu orang, Anda bisa minta maaf pada satu orang. Tetapi kalau Anda menipu ratusan orang, kalaupun Anda ingin bertobat, apakah Anda mampu mendatangi mereka satu persatu untuk meminta maaf dengan perbuatan Anda? Saya minta dan saya serukan pada channel-channel ini menghapus videonya, atau yang sudah mereupload dihapus, atau yang sudah menyebarkan lewat WA, lewat Facebook, Twitter, Instagram dan sebagainya dihapus, sekaligus minta maaf bahwa berita itu adalah berita bohong. Saya akan tampilkan video lengkapnya dari Arnabat TV ya, bagaimana proses mualafnya Dr. Ivana Maryam ini yang dituntun oleh Ustadz Nababan. saya coba verifikasi dulu nama lengkapnya. Ivana Lasmaria. Iya betul. Betul. Ivana Lasmaria. Kemudian kelahiran di Jakarta 31 tahun yang lalu kurang lebih. Ya. Profesi sehari-hari sebagai dokter, betul? Iya betul Ustaz. Dokter spesialis kecantikan. Iya. Alhamdulillah. Mungkin kalau boleh tahu, tolong diceritakan bagaimana latar belakang ingin masuk agama Islam. Apa sebenarnya yang paling mendorong Ito ini ingin memeluk agama Islam? Sebenarnya dari beberapa waktu sebelumnya juga sudah pernah merasakan hal-hal yang gimana gitu kalau mendengar suara azan atau melihat orang sedang sholat. Cuma mungkin saya merasa itu kayak mungkin masih kayak denial atau penolakan begitu Ustadz. Dan karena kan di lingkungan saya memang jarang, kebanyakan memang yang seagama ya non muslim seperti itu. Jadi saya belum ada tahu yang gimana banget begitu tentang muslim. Kemudian belum lama ini saya dekat dengan keluarga Mas Rizky seperti itu. Dari situ saya maksudnya dari situ tahu bagaimana tentang Islam. Kemudian ada pelajaran hidup yang saya dapat dari situ, dari proses perjalanan hidup saya. Ya, saya merasa di situ saya lebih menemukan ketenangan. Alhamdulillah. Dengan ditambah lagi minggu lalu kita sudah dialog ya. Dikuatkan dengan apa yang Ustadz jelaskan di minggu lalu tentang semuanya itu sudah apa yang akan terjadi juga sudah jelas ada di Al-Quran. Itu makin menguatkan saya bahwa memang ini yang saya butuhkan. Alhamdulillah. Gitu. Jadi sekarang itu Dr. Ivana sudah siap masuk dua kalimat syahadat ini. Cobalah dari hati yang paling dalam itu berdialog dengan Allah. Katakan kepada Allah, ya Allah, terima kasih Allah, Engkau telah berikan aku petunjuk. Dengan konsentrasi, sebelum saya tuntun mengucapkan dua kalimat syahadat ini, cobalah dari hati yang paling dalam itu berdialog dengan Allah. Katakan kepada Allah, ya Allah, terima kasih Allah, Engkau telah berikan aku petunjuk. Engkau telah gerakkan hatiku untuk menemukan kebenaran, yaitu agama Islam ini. Kalau bukan karena petunjukmu ya Allah, tidak mungkin
saya bisa mengikrarkan dua kalimat syahadat pada hari ini. Oleh karena itu ya Allah, saya mengucapkan terima kasih kepadamu yang sedalam-dalamnya bahwa engkau begitu sayang kepadaku, sehingga dengan sebab-sebab tertentu engkau tunjukkan kepadaku jalan kebenaran, yaitu al-Islam ini. Dan hari ini saya akan mempersaksikan, mengucapkan dua kalimat syahadat sebagai bukti saya benar-benar akan memeluk agamamu, yaitu agama Islam, atas kesadaran pribadi dan tidak ada paksaan dari pihak manapun. Niat itu masuk Islam, katakan dari hati niat masuk agama Islam, dan itu harus menanggalkan seluruh kepercayaan, seluruh keimanan, seluruh keyakinan terhadap agama yang dianut sebelumnya. Karena dalam agama Islam tidak boleh ada keyakinan yang ganda, tidak boleh punya kepercayaan dua. Kepercayaan kita hanya satu, adalah Islam. Sudah siap? Ikuti saya, tundukkan pandangan, pegang tangan kirinya, pegang tangan kiri, ya. Tangan kanan telunjuk begini. Ini adalah sebagai simbol Tuhan yang disembah satu, hanya satu Tuhan kita. Ini menunjuk begini, hanya satu Allah kita. Hadirkan hati. Saya minta itu konsentrasi mengucapkan antara mulut, pikiran dan hati semua dalam keadaan yang menyatu. Sekarang ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah, Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Hadirkan hatimu. Asyhadu Asyhadu alla Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah Rasulullah wa asyhadu anna anna Isa Isa Abdullahi Abdullahi wa Rasuluh. wa Rasul. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan tidak ada Tuhan yang aku sembah yang aku sembah dengan sebenar-benarnya dengan sebenar-benarnya kecuali Allah, kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dan aku juga bersaksi bahwa Isa adalah Nabi dan utusan Allah. Alhamdulillah. Takbir. Jadi channel-channel yang mengatakan itu adalah Dr. Lois itu adalah bohong. Beberapa bulan yang lalu juga guru-guru kita difitnah. Bapak Menahem Ali diberitakan ditangkap polisi, Ustadz almarhum Tengku Zulkarnain juga difitnah, ditangkap polisi dan sebagainya. Bahkan terakhir-terakhir Ustadz Abdul Somad pun diberitakan berbohong, ditangkap polisi. Ada yang beritakan Ustadz Abdul Somad meninggal, ada yang diberitakan Ustadz Abdul Somad kena COVID, sakit dan sebagainya. Semuanya berita bohong, berseliweran. Jadi kita sebagai umat muslim harus hati-hati mencerna sebuah berita. Jangan Anda ikut-ikutan menyebarkan berita-berita bohong semacam ini. Anda harus bertabayun dulu, dicari kebenarannya. Kalau memang betul-betul berita itu benar, silahkan Anda sebarkan. Tetapi untuk channel-channel semacam ini, saya serukan Anda bertobat, hapus channel-channel yang menipu orang, jangan Anda terus-teruskan. Kan saudara-saudaraku, tetap jaga kesehatan, Anda terus berdakwah silahkan, tetapi jangan berbohong. Demikian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.